Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, guys, untuk kesempatan kali ini kita bakal bicarain tentang saham dan apa aja sih saham-saham yang bisa kalian tradingin atau ya ciri-cirinya apa? Saham gorengan, guys. Yuk. Oke, yang pertama, ciri pertama itu nilai market capnya itu lebih kecil dari 1 T, dari 1 triliun. Nah, mana maksudnya ini, kita contoh aja. Langsung kita masuk ke contoh. Kita masuk ke track coba. Nah, di sini kita lihat fundamentalnya. Nah, ini dia. Nah, bisa lihat di sini market cap itu apa sih? Market cap itu adalah jumlah lembar saham yang beredar, nah dikaliin sama harga saham sekarang, harga saham berlangsung. Nah, di sini kita bisa lihat truk nih, ini harganya market capnya 75. Nah, 75 miliar. Nah, ini kan di bawah T nih. Sedangkan untuk jadi jumlah share saham yang beredar itu biasanya akan selalu tetap dalam perjalanan, kecuali nanti akan di split kalau nilainya terlalu besar. Nah, yang bisa gedein market cap ini adalah harganya, bray. Nah, di sini kita bisa lihat nih, di 2018 dia 55. Nah, 2019 43. Jadi di sini ada penurunan harga saham, lalu di sini ada kenaikan. Nah, di 2021 nih 75. Nah, selanjutnya apa? Ciri yang kedua yaitu fundamentalnya pasti jelek. Ini kita bisa lihat nih, fundamentalnya jelek nih, banyak yang minusnya nih. Contoh kayak net profitnya si perusahaan ini jelek. Terus ya kalau ini EPS per BV, PBV, ROA, ROE. Nah, kalau misalnya nggak familiar sama itu, kita tinggal lihat aja nih, di sini banyak minus-minusnya. Ini ROE minus. Nah, ini cirinya saham gorengan. Kita coba contoh lagi. Kita coba lihat biasa diinikan. Nah, ini kita bisa lihat nih, ini minus semua nih. Minus, operating profit minus, dan ini market capnya di bawah 1 T. Oke, ciri yang ketiga nih. Ciri yang ketiga, harga sahamnya itu di bawah 300 rupiah. Nah, kenapa kok harga sahamnya di bawah 300? Enggak, yang harganya yang digoreng itu harganya berapa ribu gitu, 2000, 3000 kan. Nah, semakin gede harga saham, jadi akan semakin dikit orang yang pengen atau orang yang punya. Nah, sehingga orang dong nggak mungkin dong jadi goreng ini kan dimainin, dibeli sebanyak-banyaknya itu lembar saham atau lot. Dalam lot kan satu lot 100 lembar. Nah, kalau harga sahamnya misalkan kayak 12.000, kan orang yang punya pasti sedikit. Sedangkan kalau yang di bawah 300 kan kebanyakan banyak, misalnya retail yang retail sama yang bandar kan biasanya lebih banyak, dan retailnya jadi itu dimainin tuh sama bandar. Nah, dari sini kenapa harga saham tuh bisa digoreng. Nah, dari bandarnya ini cari keuntungan lewat retailnya ini. Bandarnya lagi dinaikin, dia beli banyak-banyak sehingga harga sahamnya naik. Dan sedangkan pada saat dia udah sampai saat dia pengen jual, nah di situ baru deh akhirnya dijual. Sahamnya itu kan banyak kan, akhirnya dijual, dibeli sama retail, akhirnya retailnya malah rugi. Nah, itu ya. Ciri yang keempat yaitu volatilitas harga ekstrim. Nah, kenapa volatilitas harga ekstrim? Nah, itu kayak tadi, jadi naik turunnya cepet nih.
harga murah naik turun cepat. Nah, sehingga ya itu, jadi ada permainan bandar di situ. Nah, perusahaan juga bisa dapat dari situ, dari dia beli banyak lalu dijual. Nah, selanjutnya biasanya yang main saham gorengan nih bandar-bandar lokal ataupun juga ada juga asing juga main, cuma biasanya asing tuh lebih biasanya lebih beli yang saham-saham blue chip atau saham yang di harga saham fundamental bagus lah, bisa juga dari situ biasanya gitu. Sedangkan yang biasanya yang main saham-saham di bawah 300 nih saham gorengan itu biasanya bandar lokal, beli berapa miliar habis itu udah naik nih langsung dijatuhin lagi. Dan untuk naiknya itu setelah itu di ARB tuh itu naiknya agak lama, butuh waktunya mungkin sekitar 1 bulan 2 bulan. Nah, jadi teman-teman yang mungkin nggak kuat untuk jantungnya nggak kuat nih untuk main saham yang gorengan, mendingan yang sahamnya blue chip lah, atau ya yang aman lah di situ. Contoh saham blue chip apa aja nih? Saham blue chip ini biasanya yang masuk di LQ45 atau misal kalau lihat di Kompas ada Kompas 100. Nah, itu contoh kita buka oke, contoh ini ASI. Lihat di sini, ini market cap-nya udah lebih dari 1 T. Nah, ini udah ya berapa ribu nih? 290.481 M atau 291 T. Nah, kita bisa lihat di sini ini cenderung ini ya bagus nih. DP equity-nya nggak ada yang minus, terus ROE-nya, ROA-nya, terus kita lihat juga di sini pokoknya fundamentalnya bagus lah. Kita contoh lagi satu lagi, itu contoh yang DF. Nah, ini dia. Kita bisa lihat nih, ini kan masuk juga ke LQ45 yang DF tuh. Nah, itu market cap-nya dia di atas 1 T. Berapa ini? 55 T. Nah, kita juga bisa lihat nih PBV 0,6, S21, ROA-nya return on asset, jadi asetnya berapa yang menghasilkan atas labanya dia 4,26%. Orangnya juga apalagi Java ini juga. Nah, kalau sekarang kan lagi zamannya ini nih ayam-ayam. Kita lihat di sini. Atau kita lihat yang lain apa ya? Bija. Nah, kita lihat di sini. Nah, tapi teman-teman, kalau untuk debt to equity-nya ini biasanya kan lebih bagus. Debt equity itu apa? Debt equity itu utang terhadap ekuitas yang dimiliki si perusahaan. Nah, karena si BCA ini ada dana pihak ketiga, sehingga ada perhitungannya beda lagi. Jadi nggak bisa jadi utangnya ini kan kelihatannya lebih gede ya, lebih gede dari ekuitasnya dia, justru 5,3, sedangkan maksimal 1 lah gitu. Atau ya kan kalau utangnya lebih banyak dari ekuitas rugi dong. Nah, makanya untuk perbankan ini ada perhitungannya beda lagi. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time for the next video. Bye.